I know you feel like you want me, and I guess in a way you do. Holding my breath, unraveling emotions. I need some space to think this through. Call me all night long. Let's go. Hello guys, welcome back to This Is Life, and I want to say thank you so much for those of you who's been who's been actually watching my daily vlog. Bukan daily vlog, who's been watching my vlog in YouTube. You know, I really do appreciate it. And it's been a while since I haven't done anything called This Is Life, and it is my first This Is Life for, but I think how many years? I think 2 years. It's been really, it's been hell of a ride, let me tell you, and it's been really great at the same time. I mean, I know you guys are loving my vlogs that I do each and every time. So I just want to let you know that I've been appreciating you coming in into my YouTube channel. So in that, guys, I just want to let you know that I tell you something really cool, right? Something really, really great. Dari tadi tuh, it took me like three times for me to eventually get this going. Maksudnya, when I'm using the OBS apps, right? Jadi pakai OBS-nya itu nggak segitu gampangnya lah seperti kayak yang lainnya. Jadi maksudnya orang bilang mungkin OBS tuh gampang, cuman at the same time untuk ngelakuin yang namanya This Is Live recording ini ada step-stepsnya yang aku harus ngelakuin. So I literally tell you I had to do it 5 more. Aku harus ngelakuin 5 kali barusan because I get the flow mix up, and jadi agak sedikit bingung. But anyway, today it's gonna be very different untuk kalian yang ada di sini. It's not gonna be live, but this is pre-recorded just to let you know. In case you're new to the channel, this is my session called yang namanya This Is Live, where I give a little bit of motivation and I give a bit of inspiration. Biasanya sih ada satu topik yang aku bahas dalam yang namanya This Is Live-nya ini. Jadi kalau misalnya kalian klik yang namanya This Is Live, you'll get a lot of motivation and inspiration. Atau ada topik yang aku bahas a bit deeper. Mengenai karakter, mengenai viral topics yang di luar sana, seperti kayak gitulah. And I break it down, just merely me giving you straight off inspiration and motivation. Hanya itu aja sih. So this is live bagi kalian yang baru. Jadi kalau misalnya kalian yang baru dalam sini, please remember to subscribe. And jangan lupa untuk like this episode juga yang ada di sini. Ini actually season yang baru dalam This Is Live-nya ini. Seasonnya namanya adalah review. Review tuh bukan review atau reaction ya, nggak tahu ya. Reaction review, mungkin dua-duanya seperti kayak gitulah ya. Jadi di This Is Live ini aku bakalan upload ya weekly, udah pasti ada. Jadi ntar you all know that my upload days adalah Saturday. Betul. Saturdays are my vlog upload. And then Sundays are like my game upload. So jadi I've been playing Sausage Man along the way. And then this kind of upload will be in between the week. Jadi ntar ada seberapa upload lah untuk kalian yang namanya This Is Live reaction reviewnya ini. Jadi what's gonna happen right now in This Is Live di season yang ini adalah aku bakalan bawain topik-topik atau sekarang yang lagi viral di luar sana. Bukan topik-topik sih, jadi nggak hanya istilahnya reaction kayaknya ya. Jadi karena ada banyak topiknya yang I'm gonna bring to yang namanya This Is Live season yang barunya ini. Jadi it's gonna be really fun. But you eventually see my reaction and you eventually get a piece of me. Maksudnya aku bakalan ngasih tahu how do I feel about the situation. So I have a few things that I like to share with you. Today's topic is about yang namanya Fajar Sad Boy. Kalau kalian nggak tahu dia siapa, well, this Fajar guy actually dia udah lumayan, ya boleh dibilang lumayan viral ya. Di mana-mana, di social media juga sama, di TikTok juga sama. Jadi dia terkenal banget sih, just to let you know. And terkenal banget. Karena kenapa? Aku mau kasih tahu kalian dulu. Disebutnya sih dia punya nickname namanya The Sad Boy. Jadi nggak tahu deh
bener-bener sad atau enggak yang namanya Fajarnya ini. Tapi eventually dia punya nama yang namanya dia punya julukan lah istilahnya yang namanya The Sad Boy di dalam sini. Jadi dia seorang bukan bocah sih, bocil juga enggak. Jadi dia seorang ya inilah ya maksudnya he's a student ya remaja asal Gorontalo. Ini dijulukin demikian karena tentunya tidak terlepas dari kisah cintanya yang terasa pilu atau terasa yang namanya sakit hati. So kenapa dia disebutnya namanya Fajar the Sad Boy? Is because jadi ini anak dia kenalan sama cewek. Jadi ceritanya dia kenalan sama cewek di Facebook. Abis itu dia kenalan dia abis itu dari Facebooknya itu langsung langsung pindahnya ke yang namanya WhatsApp. And then pas pindah ke WhatsApp, dia kenalan lebih lagi sama ceweknya ini. And then akhirnya terjadilah yang namanya ada feeling di dalam itu ya. Jadi akhirnya si Fajar ini, karena dia ada feeling, akhirnya si Fajar ini ngerasa bahwa ya udahlah, akhirnya kita jadian lah. Jadi cewek cowok, udah seperti biasa lah guys, jadian seperti apa. Oleh karena itu, akhirnya si Fajarnya ini ngerasa dia sayang dan juga ngerasain sayang. Jadi WhatsApp-WhatsAppan lah istilahnya ya. Dan akhirnya nggak lama ternyata ceweknya selingkuh guys. Dan pas ceweknya selingkuh, sebetulnya selingkuh I don't wanna say it's a very common thing. Tapi yang namanya diduain atau selingkuh tuh sekarang udah di mana-mana lah ya. It's not common tapi sekarang udah di mana-mana. Tapi yang paling bukan lucunya, yang paling yang disorotin di mana-mana di media, di social media, di TikTok, di Instagram, di Facebook, di mana-mana adalah kesedihannya yang namanya Fajarnya ini, The Sad Boy. Kenapa? Gini deh, gue mau gimana ya? Ada orang yang sedih nih, ada orang yang sedih, terus ada orang yang galau. Nah, kayaknya galau sama sedih dijadiin satu, itu kan udah banget ya. Nah, tapi kalau Fajar ini sedih sama galaunya, it's another different level guys. And just to tell you the truth, it's a different level banget dari yang sedih, yang galau, yang biasanya. Anyway, without any further ado, gue cuman mau kasih tahu aja, gue udah siapin di sini nih. Jadi dia bukan tenar banget, dia terkenal banget guys. Just to let you know, like di mana-mana tuh. Oke, tadinya aku nggak tahu juga sih when I do this is live right. Aku juga nggak tahu ini bakalan kena strike ban atau enggak. Ini first time untuk aku masuk ke dalam YouTube channel YouTube channel ini. So jadi kita langsung masuk aja guys. Jadi aku pengen kasih tahu sama kalian kita akan bahas apa. So si Fajar Sad Boy yang katanya viral, this guy viral banget gak sih? Bukan vlognya, podcastnya si Denny Cagur itu udah nggak ada guys di YouTube. Nggak tahu kenapa. Jadi aku juga bingung. Tonton yuk. Yang pertama adalah ini nih, kita bahas ini dulu deh. Dan di dalam kita bahas sedikit ya. Nih. Odong-odong nabrak paku, mau dong jadi pacarku. Orang berjuang akan kalah dengan orang yang beruang. aku mau kasih tau aja sih. Nah gini, dia tuh sebetulnya dia punya gini, quote-nya dia bagus sih guys. Maksudnya quote-nya dia bagus sih, just to tell you the truth. Quote-nya dia keren banget sih. Kayak dia punya quote kayak gini banyak guys di dalam perjalanan dia atau apa ya, di dalam podcast, karena dia diundang di mana-mana gitu loh. Dan dia membuat satu quote banyak banget. Menurut aku ya, kalau ada orang yang bisa bikin baju dengan quote-nya dia, gokil abis sih, beneran, sumpah gak bohong. Quote-nya dia tuh keren, kita dengerin lagi ya. Yaudah. Terima kasih punya tipu ya. Karena ya beda jauh Naruto sama mereka kan. Maksudnya kalau Naruto? 1000 bayangan. Kalau dia? 1000 alasan. Sebentar. Kayak gue dosa gak sih ketawain dia? Nggak gini ya guys. Maksudnya just to let you know gini, di awalnya lah, I need to istilahnya justification, bukan justification sih, I need to declare something to all of you. Aku ketawa di dalam This Is Life-nya ini bukan ketawain si Fajar sebenarnya. Sebenarnya di dalam si Denny Cagurnya ini di YouTube channelnya dia, lucunya si Denny-nya sih sebetulnya. Kalau dilihat sih, kalau gue jadi hostnya untuk nanya si Fajar ini, gue udah ketawa ngakak sih sumpah. Like throughout gue bakalan ketawa ngakak sih, gue gak ngerti. Karena apa ya, kayak gini tuh, kayak quote-nya menurut aku, Naruto 1000 bayangan, dia 1000 alasan. Itu kayak gitu-gitu tuh terkenal gak sih? Maksudnya kayak gue mau masukin di Twitter deh. Maksudnya kayak gitu-gitu terkenal gak sih? Aduh. Jadi gitulah guys, yang aku mau kasih tahu sama kalian bahwa
si Fajarnya ini benar-benar dia tingkat dewa di dalam kegalauan yang namanya sakit. Karena dia ngerasa bahwa perempuannya itu selingkuhin dia sama cowok lain lah ya. Nah, oke, kita dengerin lagi yuk guys di sini sama Denny Cagur. Cewek itu ibarat dalam pertongkrongan itu seperti macis gas. Kalau bukan hilang, slender teman, siapa lagi yang mau ambil? Oh, kayak korek gas. yang sumpah demi yang luar. Tapi make sense sih ini, kayak korek gas. Siapa lagi yang mau ngambil gitu. Kayak dia, jadi dia ngerasa gitu. Dia udah cerita guys. Di dalam podcast ini si Fajar tuh udah cerita sama Denny bahwa kejadiannya tuh seperti apa, dan dia diselingkuhin dan ditinggalin sama ceweknya gitu. Jadi di sini adalah I think kalau boleh bilang justification gitu. Jadi dia ada satu quote siapa lagi yang mau nyuri korek gas, which is yang namanya matches ya. Kalau bukan temen. Tapi dia ilustrasikan korek gasnya ini sama ceweknya dia, which is ya nggak tahu sih, mungkin karena dia sakit hati atau kesakitan, jadi mungkin it's one of the reason kenapa dia gitulah, seperti gitu lah ya guys. Oke lah ya. Oke, kita lanjut lagi. yang paling lucu sih adalah si Denny Cagur ini. Dia gok sih, pecah banget orangnya. Dia menahan ketawanya gila banget sih. Kita nonton lagi ya guys. Ya, yang namanya wanita hanya bisa melihat cowoknya saat sukses, tapi tidak pernah menemani mereka saat ternol. kayak kalau lihat mukanya dia sih tuh guys. Kalau lihat mukanya dia sih, gue nggak ngerti sih gimana dia bisa nahan ketawanya itu sih. Karena Fajar, gue bukannya nggak sayang sama lo ya, bukan gue ketawain lo ya, tapi maksud gue ini cringy banget gak sih si Fajar ini? Maksudnya cringe banget gak sih? Nggak, pertanyaan aku gini nih guys, dia dibuat-buat gak sih? Ini drama gak sih? Drama supaya, aduh gak ngerti, ini drama gak sih sebetulnya? Itu yang aku lagi mikirin sih. Maksudnya ini dibuat-buat supaya si Fajarnya ini, si Fajarnya ini naik kah ratingnya atau apa sih? Gak ngerti juga sih. Jadi karena aku juga bingung, karena kalian harus lihat deh. Maksudnya kesedihannya itu sedih banget, sumpah gak bohong. Oke, kita bahas lagi si Denny. Dia nahan ketawa. Tapi ada satu saat di mana Denny-nya ini dia gak bisa nahan ketawa. Kan saya kan sorry. sudah pernah bilang setiap hubungan pasti ada pertengkaran. Pertengkaran. Dan saya minta tolong, janganlah buat pertengkaran itu dijadikan kata perpisahan. Waktu deket dulu sering berantem. Enggak. Gue nggak ngerti lagi. Jadi dia bilang jangan membuat sebagai ketengkaran. Tapi si Denny Cagurnya itu nanya, jadi dulu berantem. Dengan tegasnya si Fajar bilang enggak gitu. Enggak ya, kalau nggak berantem ya aman-aman aja dong. Fajar gimana sih Oke, kita dengerin lagi guys. Kan marah itu kan tanda sayang, perhatian. LDR itu kan ibaratnya itu seperti hotspot dengan wifi. Kenapa? Dekat dia akan tersambung, namun jauh dia mencari perangkat lain agar bisa terhubung. Lo harus lihat mukanya deh. Dia masih nahan sih menurut aku. Ini masih nggak seberapa sih. Cuman aku ngeliat vlognya dia in full, Mas Denny atau Bang Denny yang ada di sini ya. Cuman gokil sih, sumpah. Aku nggak ngerti sih. Aku lagi mikirin ya kalau misalnya This Is Life bisa ngundang si Fajar ini, gue udah ngakak habis sih. Maksudnya udah nggak ngerti sih. Ini cringe banget, sumpah. Cringe banget gitu. Nah, baru kemarin si Fajar ini masuk ke banyak ke kemana ya, ke YouTube. Dia masuk ke acara TV juga banyak. Dan akhirnya dia diwawancara. Dan terjadinya adalah sekarang ceweknya itu sebetulnya gini, dia udah putus sama ceweknya dan dia terkenal nih, Fajar ini kan udah diundang di mana-mana. And akhirnya ceweknya itu balik lagi ke dia bahwa dia bilang yaudah balikan aja deh, dia bilang gitu, balikan aja. Jadi si cewek ini dalam posisi sekarang guys, ada di posisi sekarang adalah ceweknya itu pengen balik sama si Fajarnya ini, tapi si Fajarnya ini masih belum terima gitu, karena kenapa dia ditinggalin waktu itu. Oke, anyway kita ini si Cagur, Bang Denny Cagur. Saya laki-laki PSBB, Kak. PSBB. Apa itu? Apa? Perempuan selalu bikin bodoh. Oke.
Oke. Nggak gini. Gini aku bingung. Gini. Tadi kan aku nanya, sebetulnya ini drama atau enggak sih gitu kan. Tapi kalau misalnya drama, maksudnya bukan asli gitu. Kalau misalnya drama, ini si Fajar jago banget nangis ya tiba-tiba ya. Mungkin gila gokil juga ya skillsnya dia gitu. On an instant dia bisa kayak gini, bisa nangis gitu. Coba gue bisa nangis kayak. Susah sih. Jadi kalau dibilang drama kayaknya bukan drama sih. Karena dia jago banget si Fajar nih nangisnya. Langsung instan gitu, dia bisa ngeluarin air mata. Oke, anyway, kita lanjut ya guys, kita nonton lagi. Oke, dikasih tisu. Untuk Perjuangan saya kalah dengan tisunya untuk ingus Fajar. Itu kan tadi meler depannya. Kenapa untuk Oke, ini lanjut. laki-laki glowing. Laki-laki Kan glowing. saya hanya lelaki yang sering smoking. Dia membeli RX King, saya hanya sekedar membeli pancing. Dia yang telah berdua, saya yang telah berdana. Dia yang telah menikmati, saya yang dia sakiti. Akhir cerita, dia yang kepelaminan, saya yang jadi tamu undangan. Nggak. Kenapa gue bilang drama ya, Fajar? Kenapa gue bilang drama untuk semuanya yang ada di sini lah, untuk lifers yang ada di sini ya. Aku sebut kalian lifers lah ya, kan this is life, jadi lifers ya. Untuk lifers yang ada di sini kalau lihat ya, setiap kali dia ngomong sesuatu tuh dia kayak nunggu justifikasi dari orang lain bahwa itu lucu, seru atau enggak, atau keren atau enggak gitu. Kalau dilihat dari mukanya, makanya aku bilang ini kayaknya drama sih, kayaknya sih. Cuman aku masih belum mastiin gitu karena aku malas juga ya untuk nyari-nyari tahu dia drama atau enggak. Because I got better things to do in my life. So, okay, anyway, let's listen to this more, okay? Ya yang namanya wanita sulit untuk dipercaya lala. Bunga lebih indah daripada sampah. Jika orang mengucapkan kebenaran kepada orang pintar akan percaya. Tapi jika orang mengucapkan kebenaran kepada orang bodoh akan tersinggung. Dia udah nggak tahan di sini. Dia udah nggak tahan. Si Denny Cagur, dia udah nggak tahan. Dia udah kayak kampret, ngomong apa sih nih? Si Denny lagi kayak di kampret lagi ngomong apa sih gitu, kayak ini ngomong apa sih gitu. Mungkin Denny sama aku pemikirannya sama. Bener gini, pemikirannya sama. Dia tuh kayak gini terus gak sih? Maksudnya dia ngomong sama orang emang selalu harus ada puisi gitu ya, harus ada quote gitu ya. Gak ngerti maksudnya seberapa sakitnya sih. Oke, anyway, kita lanjut lah ya guys. Kita lanjut di sini ya. Oke. Si Denny-nya gitu. Nah, Sendal aja bisa ngerti. Sendal bisa ngerti. Jika hilang, hati kita akan sakit gitu. Iya. Tiba-tiba pusing, gak tahu kemana. Iya. Nama kamu kan Fajar. Nah. Balas dendam terbaik aja lah. Kamu terbit dari barat. Buat kamu, balas dendam terbaik kamu terbit dari barat. Kayak gimana sih lagunya? Dari ini lagu awal yang Oktober. Ini lagu yang dinyanyiin. Maksudnya yang dibuat untuk ceweknya guys. WhatsAppku tak dibalas, tapi hanya dibaca. Oke, dia si Denny tuh Seakan berusaha kau untuk ada tak iramanya guys. menghargai. Kalau kau memang sayang, hargai perjuanganku. Oke. Tak selamanya indah, setidaknya perjuanganku dihargai. Kalau Tuh kan, kenapa aku bilang ini drama atau apa tuh? Dia nyanyi tapi di tengah jalan ketawa gitu loh. Jadi di Cagur ini jadi apa ya? Aku lagi mikir sih kenapa ya vlognya podcastnya itu ini rangkumannya guys, yang aku dapat di sini adalah rangkumannya. Jadi untuk teman-teman yang ada di sini untuk lifers,
Aku mau kasih tau aja, ini rangkuman dari yang namanya podcastnya si Denny Cagur itu yang kemarin. Nah oke. Ada satu lagi nih video juga, ini juga random. Karena aku gak ketemu gak ketemu klipnya di YouTube. Karena di take down, gak tahu kenapa. Ada satu momen di dalam yang namanya podcastnya ini, si Denny itu nanya ke Fajar, kayak Jar, kayaknya kamu berapa bersaudara? Terus si Fajar bilang ada 4 katanya. Oh oke. Terus udah dikasih tahu kan, dia bilang kakak, dia, adik sama adik katanya, kalau nggak salah lah ini di sini. Nah si Denny nanya gitu, oh ya oke, berarti dari 4 bersaudara kamu itu yang paling tua siapa? Nah si Fajar jawab, kita nonton aja deh guys. Ini. Dari berapa bersaudara? 4. 4 bersaudara. Yang paling tua siapa? Bapak saya yang pertama. Bapak. Si Denny, kalau ngeliat mukanya Denny barusan, dia kayak gini, Bapak gitu. Lo denger gak sih pertanyaan gue gitu, maksudnya gitu kan. Oke, kita dengar. Kita lihat gimana dia bisa keluar dari nggak gini. Kenapa aku ngerasa si Denny ini jago banget sih, profesional banget lah ya. Karena it's two-bladed sword, maksudnya dua pedang tapi sisinya tuh tajam. Kenapa aku bilang kayak gitu? It's because satu adalah kalau misalnya si Denny ini ketawa, akhirnya kan nggak enak ya. Jadi kayak ketawain anak orangnya atau ketawain si Fajarnya ini. Jadi dia berusaha untuk menahan dan membuat semuanya itu normal, biasa-biasa aja gitu. Tapi kita lihatlah, dia keluar dari sini gimana, kita lanjut guys. Enggak, Fajar kan anak ketiga. Dijelasin lagi nih. Dari 4 bersaudara. Ya. Yang paling tua? Yang paling tua di antara bersaudara 4 ayah saya. Bapak saya. Enggak, bapak kan enggak ada. Nih, saya anak kedua. Dia dijelasin dari oke lah, kita lanjut nih. Kayaknya si Denny dapat nih, kan udah pertama nggak bisa, kedua juga nggak bisa. Nah sekarang usaha ketiga guys, kita lihat dia jelasinnya kayak gimana guys, gas. Dua dari 5 bersaudara. Iya. Yang paling tua kakak saya. Nah, Ini Fajar anak ketiga dari 4 bersaudara. Betul. Yang paling tua? Bapak yang pertama dulu. Kan bapak yang paling tua di rumah tangga. Iya, bapak kan nggak dihitung, yang dihitung anak. Kalau 4 tuh berarti yang dihitung anak-anaknya aja, bapak nggak dihitung. Kalau di situ ada kakek, yang paling tua ya kakek. Oh iya kakek. Sekarang si Denny lagi mikir bahwa nih gue pukul aja nih orang kayak ini, gue pukul aja nih orang ini, tapi nggak apa-apa lah. It's salah satu hal yang paling viral banget mengenai Fajar ini, tapi nggak apa-apa lah, kita lihat ya guys, kita lanjutin lagi si Denny ngomong apa. Kan 4 bersaudara. Dia nangis. Nih kita lanjut lagi guys. Yang paling gede besar. Paling gede. Gemuk Tante. badannya. Gas. Besar badannya, gemuk gini. Iya enggak, maksudnya nih. Nama-namanya, kita ngomongin nama ya, iya. nama. Fajar punya adik? Ada. Siapa namanya? Itu yang terakhir. Iya, Yeah. adik Fajar siapa namanya? Adelia Labajo. Adelia Lebarjo, terus Fajar. Fajar ini Iya, Fajar. Terus di atasnya Fajar, Febrianti Labajo. kakaknya Fajar lagi. Nova Labajo. Nah, berarti yang paling kecil nih, yang paling tua nih Nova, bukan Iya. bapak. Tapi kan bapak yang paling tua di antara kita bersaudara 4. Berarti yang paling tua yang kakak Fajar yang tadi. Bapak emang yang paling tua di rumah. Nah, kalau saya nanya anak yang paling tua saya, berarti kakak yang pertama yang paling tua. Kakak-kakak Fajar, tahu nggak Fajar sering galau gini, sering nangis? Iya. Oke, kita lanjut lagi yuk. Ini pertama kali, ini klip di mana si Denny Cagur itu nanya, Fajar, kamu pertama kali ketemu ceweknya kamu itu di mana dan kamu ngomong apa? Dan si Fajar jelasin bahwa dari Facebook dia turun ke WhatsApp. Kita dengerin dulu ya guys. Ini Dan saya kan sudah pernah bilang setiap hubungan pasti ada pertengkaran. Dan saya minta tolong janganlah buat pertengkaran itu dijadikan kata perpisahan. Kan saya kan sudah pernah bilang setiap hubungan pasti ada pertengkaran. Dan saya minta tolong janganlah buat pertengkaran itu dijadikan kata perpisahan. fix gue nggak tahu lagi sih, Untuk menutup yang This Is Life ini, aku cuma mau bilang sama kalian semua yang ada di sini, you know, being sad, I mean, it is alright, you know, for if you're sad, kalau kamu sedih,
di dalam hidupnya ini, menurut aku it's not a problem. Oke, untuk nutup This Is Life-nya ini, aku cuma mau bilang untuk kalian semua yang ada di sini, kalau kamu sedih dalam hidupnya kamu, it's not a problem. Kalau kamu jatuh ke dalam kesedihan, it is fine. Hanya that's what happens kalau kamu menaruhkan segalanya di dalam orang lain. Bahkan aku nggak hanya bilang wanita aja, tapi juga untuk pria juga sama. Bagi yang lifers, yang cewek, cowok yang sering nonton This Is Life-nya ini, aku cuma mau bilang aja, sayang sama orang boleh, tapi sayang berlebihan itu harus hati-hati. Mungkin banyak yang di sini nanya ke Ricky bahwa kok kalau sayang berlebihan harus hati-hati, kok bisa seperti kayak gitu kan? Kalau aku sayang lebih dengan satu orang kan bagus, baik gitu. Ya nggak apa-apa, maksud aku it's fine. Tapi berlebihan, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Sama aja begitulah dengan yang namanya kasih sayang. Kalau kamu sayang banget sama seseorang dan kamu taruh segalanya di dalam orangnya ini, dan itu kamu belum ada hubungan atau yang namanya sah atau nikah atau I'm not talking about marriage because marriage is a whole different thing. Yang namanya nikah itu is whole different. Kalau kalian masih pacaran nih dan kamu sayang banget dan kamu naruh sayangnya kamu itu terlalu banyak kepada orang, at the end of the day you will get disappointed. Hanya itu aja. At the end of the day kamu bakalan ngerasa ada rasa sedihnya, ada pahitnya, dan juga ada yang namanya disappointmentnya. Itu ada, itu adalah proses dari yang namanya relationship. Hubungan itu memang seperti kayak gitu. Jadi kalau kalian sekarang lagi dalam posisi pacaran nih, do your best, sayang sama dia boleh, gak apa-apa. Tapi do your best, jangan terlalu banyak atau jangan terlalu banyak naruhkan kesayangan kepada orang lain. Karena we're human being creatures, we're the creature of habit. Dimana kalau kita ditaruh yang namanya kebanyakan harapan atau kita taruh kebanyakan kasih sayang, at the end of the day kamu bisa jatuh dalam kepahitan dan sakit hati. Itu sih. And bagi Fajar yang ada di sini, sad boy, aku cuma mau bilang aja sih, yang namanya menurut aku galau itu adalah pilihan. Artinya kamu boleh memilih, kejadiannya udah pasti, kamu disakitin. Tapi untuk kamu ngerasa sakit atau kamu ngerasa galau, itu adalah pilihan menurut aku. Jadi ada orang di dunia ini, aku masih ingat temannya aku bilang, ada 2 orang. Yang satu dia ngerasa bahwa kejadian sesuatu dalam hidupnya dia, yang sebel, yang kesel, yang membuat dia sakit hati, itu dia langsung dia reaksi baliknya lagi itu dengan hal-hal yang positif. Mungkin dia pergilah sibuk sama temennya, atau dia pergilah bikin project dari sekolah, atau mungkin dia menyesuaikan diri supaya dia pikirannya gak terlalu arahnya ke apa yang terjadi. Itu kan respons yang positif. Tapi ada juga di dalam dunia ini dimana orang dia ngerasa disakiti dan dia sakit dan dia penuh disappointment, harapannya habis, hilang dan lain sebagainya. Tapi dia masuk ke dalam kegalauan, ngerasa sedihnya itu. Dan ada orang yang nyaman loh di dalam situ. Ada orang yang ngerasa aku sedih, aku gak enak hati, dan aku masuk ke dalam kegalauan ini. Mereka ada yang nyaman seperti kayak gitu. And oleh karena itu aku cuma mau bilang aja, it's a choice, kamu punya pilihan. So kalau aku jadi Fajar, adalah one things for sure, kalau ceweknya mau balik lagi ke kamu, dan kamu harus mikirin kali ini bener gak? Maksudnya kali ini aku siap gak? Kali ini apa aku boleh tes sekali lagi nih sama ceweknya ini. Walaupun yang pertama kali aku diselingkuhin atau diduain, tapi aku kasih dia kesempatan yang kali ini. Dan kali ini Fajar belajar bahwa tidak untuk naruh segalanya di dalam satu cewek. Kasih sayangnya Fajar dalam satu ceweknya ini. Karena menurut aku your perjalanan, kalau kamu masih pacaran sekarang di fase pacaran, perjalanan kamu masih panjang, masih sangat amat panjang. Oleh karena itu hanya naruh kasih sayang secukupnya di orang lain. Kenapa? Karena ntar kamu dari secukupnya itu, mereka juga akan ngasih ke kamu dan itu saling melengkapi. Oleh karena itu, I want to say thank you so much guys for watching yang namanya This Is Life. I really appreciate it this time around. The season yang namanya reaction review. And the next up I will have a topic to talk about. At the same time, aku juga ntar ada sedikit cuplikan yang aku bakalan kasih lihat kamu. Thank you so much for watching. Jangan lupa untuk subscribe. Remember to click the like button. At the same time, also remember to share. You guys take care. I will see you in another This Is Life. Take care. Bye. I know you feel like you want me, and I guess in a way you do. Holding my breath, unraveling emotions. I need some space to think this through. Call me all night.